Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 30 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dulur-dulur seiman, firman Allah mengenai khalifah, menurut As-Sadi di dalam kitab tafsirnya dari Abu Malik dan dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta sejumlah sahabat, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, wahai Tuhan kami, siapakah khalifah tersebut? Allah berfirman, kelak dia mempunyai keturunan yang suka membuat kerusakan di muka bumi, saling mendengki, dan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan bahwa takwil ayat ini seperti berikut. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah dariku dan berkedudukan menggantikan diriku dalam memutuskan hukum secara adil di kalangan makhlukku. Sesungguhnya khalifah itu adalah Adam dan orang-orang yang menempati kedudukannya dalam ketaatan kepada Allah dan memutuskan hukum dengan adil di kalangan makhluknya. Mereka yang suka menimbulkan kerusakan dan mengalirkan darah tanpa alasan yang dibenarkan, hal itu bukan berasal dari khalifah-khalifahnya. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan sesungguhnya makna khilafah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain khilafah suatu generasi dari mereka atas generasi yang lainnya. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan bahwa khalifah fi'liyah diambil dari perkataan khalafa fulanan fi hadzal amri. Dikatakan demikian bila fulan pertama menggantikan fulan yang kedua dalam hal itu sesudahnya, maka pengertian yang sama dengan makna yang terkandung dalam firman Allah, yaitu yang tercantum dalam surat Yunus ayat 14, yang artinya, kemudian kami jadikan kalian pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kalian berbuat. Dulur-dulur sekalian, termasuk dalam pengertian ini dikatakan kepada sultan yang terbesar sebagai khalifah, karena dia berkedudukan menggantikan sultan yang sebelumnya dan menjabat urusan-urusannya, maka dikatakan dia sebagai penggantinya. Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa Muhammad ibnu Ishaq mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah ayat 30 ini, yaitu mengenai kalimat sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.
Maka yang dimaksud itu adalah sebagai penghuni dan pembangunnya. Dengan kata lain, yang akan membangun bumi dan menghuninya adalah makhluk selain kalian, maksudnya selain para malaikat. Dulur-dulur sekalian, Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Khuraib, telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Said, telah menceritakan kepada kami Bishr ibnu Imarah dari Abu Ra'uf, dari Ad-Daha, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan sesungguhnya yang pertama kali menghuni bumi adalah makhluk jin. Lalu mereka menimbulkan kerusakan di atas bumi dan mengalirkan darah sebagian atas sebagian lain dari mereka yang membunuh sebagian yang lain. Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya, setelah itu Allah mengirimkan iblis untuk memerangi mereka. Akhirnya iblis bersama para malaikat memerangi jin sehingga mengejar mereka sampai ke pulau-pulau yang ada di berbagai laut dan sampai ke puncak-puncak gunung. Setelah itu, dulur-dulur seiman, setelah itu Allah menciptakan Adam lalu menempatkannya di bumi. Untuk itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini, yaitu yang mengenai sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Atta ibnu Sa'ib, dari Ibnu Sabit, sehubungan dengan makna firman Allah ayat 30 dari surat Al-Baqarah, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Yang dimaksud oleh para malaikat ini adalah Bani Adam, manusia. Dulur-dulur sekalian, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk atau manusia, dan aku akan menjadikan seorang khalifah padanya. Sedangkan saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki makhluk selain malaikat dan bumi yang masih belum ada makhluknya. Maka para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan? Dalam keterangan yang lalu telah disebutkan sebuah riwayat yang diketengahkan oleh As-Saddi melalui Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang apa saja yang akan dilakukan oleh keturunan Adam, maka malaikat mengatakan hal tersebut. Dulur-dulur sekalian, dalam keterangan yang lalu telah disebutkan pada sebuah riwayat yang diketengahkan oleh Ad-Daha dari Ibnu Abbas bahwa jin menimbulkan kerusakan di muka bumi sebelum Adam. Maka para malaikat mengatakan hal tersebut karena mereka mengkiaskan manusia dengan jin. Dulur sekalian, Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muhammad At-Tanafisi, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Mash, dari Bukhair ibnu Akhnas, dari Mujahid, dari Abdullah ibnu Amr, yang mengatakan bahwa pada mulanya jin Banul Jan adalah penghuni bumi sebelum Adam diciptakan dalam tenggang masa 2000 tahun. Lalu jin menimbulkan kerusakan di bumi dan mengalirkan darah. Maka Allah mengirimkan bala tentara dari kalangan para malaikat. Lalu para malaikat memukul atau memerangi mereka hingga mengejar mereka sampai ke pulau-pulau di berbagai lautan. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, yaitu ayat 30 surat Al-Baqarah ini, yang artinya sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Lalu Allah berfirman menjawab mereka, yang artinya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalimat ini juga adalah bagian dari ayat 30 surat Al-Baqarah.
Dulur-dulur seiman, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Razi Ibnu Anas, dari Abul Aliyah sehubungan dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 30 ini, yang dimana artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, sampai dengan firman Allah yang artinya dan aku mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Itu adalah potongan dari ayat 33 surat Al-Baqarah, bahwa Allah menciptakan malaikat pada hari Rabu, menciptakan jin pada hari Kamis, dan menciptakan Adam pada hari Jumat. Ternyata suatu kaum dari makhluk jin itu kafir. Lalu para malaikat turun ke bumi memerangi mereka karena mereka membangkang yang sebelumnya diawali dengan kerusakan di muka bumi. Karena itulah para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah ke bumi, di bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya seperti kerusakan yang dilakukan oleh makhluk jin dan mengalirkan darah seperti yang dilakukan oleh mereka. Dulur-dulur sekalian, Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Sabah, telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Mubarak Ibnu Fudalah, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yakni Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku hendak melakukannya. Mereka beriman kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengajarkan kepada mereka suatu ilmu dan menyembunyikan ilmu yang lain dari mereka yang hanya diketahuinya, sedangkan mereka tidak mengetahui. Lalu mereka mengatakan atas dasar ilmu yang mereka ketahui, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Lalu Allah menjawab melalui firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dulur-dulur seiman, Al-Hasan mengatakan, dahulu makhluk jin itu menimbulkan kerusakan di muka bumi dan gemar mengalirkan darah. Akan tetapi Allah menjadikan dalam hati mereka, yaitu dalam hal ini adalah para malaikat, bahwa hal tersebut akan terjadi. Lalu mereka mengucapkan kata-kata yang diajarkannya kepada mereka itu. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mur, dari Qatadah sehubungan dengan makna firman Allah pada ayat 30 surat Al-Baqarah ini, yaitu mengenai pertanyaan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya? Dulur-dulur sekalian, pada mulanya Allah memberitahukan kepada para malaikat, bila di muka bumi terdapat makhluk, niscaya makhluk itu akan menimbulkan kerusakan padanya dan suka mengalirkan darah. Oleh sebab itu mereka mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya? Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Hisham Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak dari orang yang dikenal, yakni Ibnu Kharbus Al-Makki, dari seorang yang pernah mendengar Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ali mengatakan hal berikut. As-Sijil adalah malaikat. Teman-temannya antara lain adalah Harut dan Marut. Sedangkan As-Sijil setiap hari mempunyai kesempatan melihat Ummul Kitab di Lauhul Mahfuz sebanyak 3 kali. Kemudian ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Maka ia memandangnya dan ternyata di dalamnya terdapat perihal penciptaan Adam dan semua perkara yang berkaitan dengannya. Lalu As-Sijil membisikkan hal tersebut kepada Harut dan Marut yang merupakan pembantu As-Sijil. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, mereka mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Kedua mengatakan hal tersebut dengan maksud ingin melebihi para malaikat lainnya. Asar ini garib atau aneh. Seandainya asar ini memang benar dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ali Ibnul Husain Al-Baqir, maka dia menukilkannya dari kalangan ahli kitab. Di dalam kisah ini terkandung kemungkaran yang mengakibatkan asar ini ditolak.
Kesimpulan riwayat ini menyatakan bahwa malaikat yang mengatakan hal tersebut hanya 2 malaikat saja. Padahal pengertian ini bertentangan dengan konteksnya. Dulur-dulur seiman, hal yang lebih aneh lagi adalah asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepadaku, Hisham Ibnu Abu Ubaidillah telah menceritakan kepadaku, Abdullah Ibnu Yahya Ibnu Abu Kasir yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar ayahnya mengatakan bahwa para malaikat yang mengatakan seperti apa yang disebut dalam ayat 30 surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah yang artinya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah dimu itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Dulu seiman, jumlah mereka semuanya ada 10.000 malaikat. Kemudian keluarlah api dari sisi Allah dan membakar mereka. Kisah ini pun merupakan kisah Israiliyat yang mungkar. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.